Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muka bumi ini, apakah itu jin, setan, apalagi kita manusia, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menyadari kita ini berasal dari Allah, kita berasal dari Tuhan kita masing-masing. Ya. Begitu kita dihadirkan di muka bumi, perlu kita ingat bahwa kita harus berbakti kepada Allah. Kita harus melakukan kebaikan, berlomba-lomba kita untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Allah sudah perintahkan kita melaksanakan apa yang harus kita laksanakan. Rasulullah sudah contohkan seperti apa yang harus kita laksanakan. Maka marilah kita sama-sama mengerjakan semua apa yang sudah diperintahkan Allah, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Diperintahkan kita untuk sholat, mari kita maksimalkan sholat 5 waktu kita. Mungkin di antara kita atau mungkin secara pribadi belum sempurna sholat 5 waktu kita, mari kita sempurnakan, kita maksimalkan. Sebisa mungkin jangan sampai meninggalkan satu waktu. Allah perintahkan kita mengerjakan kebaikan, bersedekah, beramal baik, kita kerjakan. Karena kita tidak tahu ibadah mana yang pahalanya akan diberikan Allah kepada kita, ibadah mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja sholat 5 waktu kita tidak diterima, tapi sedekah kita yang 500 perak itu yang diterima oleh Allah. Itu artinya jangan pernah kita berhenti untuk melaksanakan amal kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Panggilan yang kedua, apa panggilan yang kedua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Panggilan yang kedua ini adalah panggilan ke Baitullah. Jadi panggilan yang kedua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu panggilan ke Baitullah. Untuk apa kita pergi ke Baitullah, Bapak Ibu jamaah sekalian? Ya, kenapa Allah panggil kita ke sana? Di antaranya Allah memanggil kita ke sana untuk beribadah, untuk memperbanyak amal, memperbanyak pahala kita, untuk menyaksikan bagaimana maha besar Allah, bagaimana Allah bisa mengumpulkan seluruh umat manusia dari segala penjuru dunia. Itu maksudnya kenapa kita dipanggil oleh Allah ke Baitullah, untuk mengerjakan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Jadi bukan hanya haji dipanggil, ya, tapi juga umrah bisa kita kerjakan. Kalau mungkin mendaftar haji menunggu lama, ragu, tidak dapat pergi ke sana karena usia mungkin sudah lanjut, ada umrah. Dan harus kita ketahui begitu besar pahala yang kita dapatkan jika kita pergi memenuhi panggilan Allah yang kedua ini ke Baitullah. Rasulullah sampaikan, al-hajj mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan lain kepada haji yang mabrur melainkan jasanya itu dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita memenuhi panggilan Allah yang kedua ini, kita pergi ke Baitullah, kedua kota yang suci, maka begitu besar pahala yang kita dapatkan. Salah satunya apa? Ketika kita mengerjakan sholat 5 waktu di Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, kita sholat 5 waktu di situ. Satu waktu kita sholat sama dengan 100.000 kali kita sholat di masjid yang ada di tempat ibadah kita. Ini baru satu waktu sholat. Misalnya hanya sholat zuhur,
Bagaimana kita berapa hari di Mekah, berapa banyak pahala itu yang kita dapatkan. Pindah kita ke kota Madinah, ada Masjid Nabawi. Ketika kita mengerjakan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, 1 waktu kita sholat di sana sama dengan 50.000 kali kita sholat di tempat yang ada di sekitar kita. Cuma 1 waktu kita sholat di sana, tapi sama dengan 50.000 kali ya kita sholat di masjid yang ada di dekat rumah kita yang ada di Bandung. Sungguh begitu besar pahala yang kita dapatkan kalau kita bisa memenuhi panggilan Allah yang kedua. Oleh karena itu, ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita harta, Allah berikan kita rezeki. Ingat, itu kita buang, kita kerjakan ke hal-hal yang mendapatkan manfaat, mendapatkan pahala untuk diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Dibanding itu harta, uang kita simpan di rekening, kita simpan di lemari, kita simpan di bawah kasur, dimanapun tempat penyimpanan itu. Kalau nanti kita sudah seperti ini meninggal dunia, yakin dan percaya akan menjadi rebutan ahli waris kita. Tidak ada gunanya. Tapi kalau kita buat untuk ibadah, maka akan kita dapatkan hasilnya. Perjalanan ke sana itu luar biasa, Bapak Ibu. Begitu indah perjalanan kita kalau kita pergi ke Baitullah. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang ingin, silakan. Ya. Niatkan itu Bapak Ibu. Selagi Bapak Ibu masih bisa, masih mampu. Ya. Apalagi kalau umroh sekarang itu mudah. Umroh sekarang itu bisa dicicil. Ya. Dicicil dengan catatan Bapak Ibu sekalian mampu membayar. Ya. Jangan seperti koperasi harian. Biasa kita menghindar. Oh, jangan seperti itu. Kalau Bapak Ibu rasa mampu membayar per bulan tanpa menghindar daripada orang menagih, silakan kerjakan. Jadi seperti itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang paling terpenting, kalau kita sudah berada di 2 kota suci ini, banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk memperbanyak pahala kita semua. Dan di sana ada banyak tempat, ada banyak titik di mana doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik mustajabnya doa kita ada di Raudah, di sekitaran Ka'bah itu ada beberapa titik, dan di tempat-tempat yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, panggilan yang terakhir, panggilan yang ketiga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah panggilan ke rahmatullah. Tidak ada lagi panggilan setelah ini di dunia ini, tidak ada. Sudah paling terakhir panggilan Allah, yaitu panggilan ke rahmatullah atau panggilan kematian. Maka dari itu, sebelum panggilan yang ketiga ini menghampiri kita, paling tidak 2 panggilan yang di awal tadi sudah bisa kita kerjakan dengan maksimal. Tidak ada yang bisa kita bawa meninggal dunia. Biar kita punya harta, biar kita punya mobil mewah, rumah mewah, semua itu cuma sampai di kuburan. Begitu selesai kita dikubur, semua pulang. Keluarga kita hanya sampai di kuburan. Harta kita cuma sampai di kuburan. Tapi yang menemani kita di dalam liang lahat sana adalah amal kebaikan kita, pahala kita. Seperti itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya. Perbanyak amal ibadah kita, perbanyak sedekah, kebaikan-kebaikan yang lain silakan dikerjakan. Almarhumah ini insya Allah mendapat tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita dengar nama beliau tadi disebutkan sudah hajat, berarti
almarhumah sudah menunaikan, sudah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Maka insya Allah, kalau kata Rasulullah tadi kami sampaikan, al-hajj mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan kepada orang yang hajinya mabrur melainkan jasadnya akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah almarhum akan mendapat itu, almarhum akan mendapat itu. Dan juga kita semua bisa mendapat kebaikan-kebaikan nanti di akhirat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya sekali lagi mari kita sama-sama mempersiapkan dengan maksimal, mempersiapkan dengan baik sebelum panggilan ketiga ini menghampiri kita semua. Karena kalau kita sudah meninggal dunia, semua telah selesai. Yang tinggal itu adalah amal perbuatan kita, amal pahala kita. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi, kalau benar itu datangnya dari Allah, tapi kalau salah, keliru, itu datangnya dari kami pribadi sebagai tempat yang penuh dengan kesalahan, yaitu manusia biasa. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di tempat yang lain, di waktu yang lain, dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Burung Irian, burung cendrawasih sedang sendiri menunggu kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.